Namira? Hadir, Bu. Mbak Istina? Hadir. Mas Bima? Hadir, Bu. Mas Fatih? Sakit, Bu. Sakit ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang Daulah Bani Abbasiyah. Kemarin kan kita sudah membahas tentang sejarahnya dan juga tokoh-tokoh yang berperan penting dalam Daulah Bani Abbasiyah tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tokoh atau ilmuwan terkemuka pada Bani Abbasiyah. Di antaranya tokohnya ada Al-Ghazali, juga ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina, dan juga ada Abu Bakar Ar-Razi. Nah, tokoh tersebut itu memiliki pengetahuan yang sangat banyak dan diajarkan kepada masyarakatnya serta menghasilkan berbagai karya sehingga pada masa Daulah Bani Abbasiyah tersebut mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai keteladanan pada Bani Abbasiyah. Di antaranya yang pertama ada keragaman dan toleransi. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu masyarakat yang multikultural tersebut mampu menghargai satu sama lain dan mampu membangun keterampilan hidup berdampingan dengan damai sehingga mereka selalu berdamai dan tidak ada konflik yang sering muncul. Kemudian selanjutnya ada berani untuk selalu belajar. Pada masa Bani Abbasiyah, masyarakatnya itu selalu mencari ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang sehingga mereka mempunyai kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya ada keadilan sosial. Jadi masyarakat Bani Abbasiyah itu pada saat itu mereka selalu menekankan menghargai hak-hak individu dan juga tidak lupa untuk kepentingan umum. Untuk selanjutnya faktor kemunduran. Pada faktor kemunduran Bani Abbasiyah itu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya apa, Bu? Faktor internalnya diantaranya luasnya wilayah kekuasaan. Karena dengan luasnya wilayah kekuasaan, pemimpinnya itu kan tidak mampu memperhatikan dan mengatur daerah di berbagai luasnya wilayah tersebut, sehingga munculnya konflik dan persaingan antar bangsa. Dan juga pada masa itu pemimpin yang masih berusia muda itu tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi sehingga terjadilah kemerosotan moral, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian faktor kemunduran eksternalnya berupa perang salib dan serangan dari tentara Mongol. Pada saat itu perang salib itu terjadi antara kaum Kristen dengan umat Muslim karena mereka memperebutkan wilayah kekuasaan. Jadi materi tersebut yang Ibu sampaikan bagaimana anak-anak, apakah sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan membagi kalian dua kelompok untuk berdiskusi. Ibu akan memberikan kalian gambar dan kalian akan menjawab siapa tokoh tersebut dan memiliki karya apa. Ini kelompok satu ya, Mbak Namira sama Mbak Sabina. Silakan Mbak, nanti diskusikan. Kemudian ini kelompok dua, Mbak Sabina dan Asma. Ya, silakan didiskusikan ya. Kamu tahu nggak sih? siapa?
Kayaknya cukup ya waktunya. Silakan yang mau maju kelompok berapa dulu? Silakan kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu dulu ya. Siapa dulu ya, Mas? Terus aku nggak lihat bis. Ayo silakan sampaikan. Ini teman-teman namanya Ibnu Sina, seorang ilmuwan dan filosof yang terkenal karena karyanya di bidang kedokteran, matematika, fisika, metafisika. Terus salah satu karyanya itu ada kitab kuantitatif. Gitu. Nah, yang kedua ini yaitu tokoh Al-Khwarizmi. Beliau ini tokoh penemu matematika, astronomi, dan geografi terkemuka yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Dia juga dikenal karena mengembangkan metode perhitungan angka Hindu dan Arab dan menghasilkan karya tentang astronomi dan geografi. Karyanya yaitu Hisab Aljabar wal Muqabalah. Ya, apakah benar anak-anak semua? Ya, silakan kembali. Terima kasih. Ya, dimulai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Nugra. Silakan mempresentasikan dulu. Discuss dulu. Oh iya. Main kelas. Ya teman-teman setiap ya itu tokoh yang namanya adalah Abu Bakar Ar-Razi. Beliau ini adalah salah satu dokter terbesar dalam sejarah Islam. Ar-Razi juga diakui karena karya-karyanya adalah kimia dan geografi. Salah satu karyanya yaitu Kitab Al-Hawi fi Al-Tib. Itu teman-teman. Ya.